Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hikmat yang mana? Ditulis oleh Sheridan Voysey. Mari kita mulai kisah inspiratif. Tepat sebelum Paskah tahun 2018, seorang teroris memasuki sebuah pasar dan membunuh 2 orang serta menyandera seorang wanita. Ketika upaya membebaskan wanita itu gagal, seorang polisi menawarkan dirinya kepada si teroris sebagai ganti pembebasan wanita tadi. Tawaran itu sangat mengejutkan karena tidak sejalan dengan hikmat pada umumnya. Kita dapat mengenali hikmat yang berlaku dalam sebuah masyarakat lewat apa yang disanjungnya, seperti ucapan para selebriti yang marak dikutip di media sosial. Salah satu yang cukup populer berbunyi, nikmati petualangan paling seru dengan menjalani kehidupan yang kau impikan. Kutipan lain berbunyi, cintailah dirimu terlebih dahulu, maka hal-hal lain akan beres dengan sendirinya. Lakukan saja yang perlu kau lakukan demi dirimu. Ungkap kutipan yang lain,
Seandainya polisi tadi mengikuti nasihat-nasihat semacam ini, pastilah ia akan mengutamakan dirinya sendiri dan memilih untuk kabur. Rasul Yakobus menyebutkan dua jenis hikmat, yang duniawi dan yang surgawi. Hikmat duniawi ditandai sifat mementingkan diri sendiri dan penuh kekacauan. Sementara hikmat surgawi memiliki ciri-ciri seperti lemah lembut, penurut, dan suka damai. Hikmat duniawi selalu mendahulukan diri sendiri. Sebaliknya, hikmat surgawi mendahulukan orang lain, dan ditunjukkan lewat perbuatan-perbuatan yang rendah hati. Si teroris mengabulkan permintaan polisi itu, sandera dilepaskan, tetapi sang polisi dibunuh. Dan pada pasca itu seluruh dunia menyaksikan bagaimana seseorang yang tidak bersalah menyerahkan nyawanya bagi orang lain. Hikmat surgawi melahirkan perbuatan yang rendah hati karena menempatkan Allah di atas diri sendiri. Hikmat mana yang Anda ikuti hari ini? Marilah kita renungkan di dalam hati kita, hikmat apa yang dunia tawarkan kepada kita? Bagaimana Anda dapat menilai dengan baik hikmat yang ditawarkan kepada Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Menurut Yakobus 3 ayat 13, kelemah lembutan dikontraskan dengan iri hati dan sikap mementingkan diri sendiri, adalah inti dari hidup berhikmat, membandingkan penggambaran hikmat duniawi dalam ayat 14-16 dengan hikmat surgawi di ayat 17 adalah seperti berpindah dari dalam bayangan gelap dunia ke dalam cahaya surga yang terang benderang. Ayat 17 mencatat 7 karakteristik hikmat surgawi, yaitu murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak, dan tidak munafik. Hal-hal tersebut sangat mungkin menyatakan apa yang tidak dimiliki para pembaca Yakobus. Seperti batu-batu kerikil yang mengelilingi kelemah lembutan, batu penjuru yang utama dalam suatu hubungan, Yakobus menyebutkan sifat-sifat yang menggambarkan hikmat Allah dan yang ikut menciptakan keutuhan serta keharmonisan hubungan. Sifat-sifat tersebut setara dengan sifat-sifat yang dihasilkan oleh Roh Allah dalam Galatia 5 ayat 22-23. Hikmat yang dari atas. Tema ini menarik kita ulas sebab minimal ada dua sumber hikmat yang kita kenal, yakni hikmat yang datang dari atas dan hikmat yang datangnya dari dunia. Hikmat yang dari atas adalah hikmat yang didahului dengan kemurnian, tidak tercampur. Jadi jika kita melayani dengan kemurnian, maka hasilnya adalah seperti buah yang baik, buah yang berkenan. Sebaliknya, hikmat yang dari dunia adalah hikmat yang ditandai dengan iri hati dan kepentingan diri sendiri. Jika hikmat yang dari atas disebut buah yang baik, maka hikmat yang dari dunia disebut buah yang busuk. Ini jelas buah yang tidak menyukakan hati Tuhan. Hikmat yang dari atas berasal dari Tuhan yang terdiri dari kebenaran yang ditaburkan dalam damai, untuk kita supaya hidup dalam damai. Jika kita ingin mendapatkan hikmat dari atas, maka haruslah kita menerima Kristus yang disalibkan, satu pelayanan yang patut kita teladani, pelayanan yang murni dan menimbulkan perdamaian antara kita dengan Allah. Hikmat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti kebijakan, kearifan dan kesaktian. Kebijakan berasal dari kata bijak yang berarti selalu menggunakan akal budi, cerdik dan pandai. Kebijakan artinya kebijaksanaan, kepandaian dan kemahiran.
Kearifan diartikan kecendikiaan, kecerdikan dan kepandaian, dan kebijaksanaan. Sedangkan sejati berarti sebenarnya. Secara leksikal, hikmat sejati adalah kebijaksanaan, kecerdikan, kepandaian dan kearifan yang murni dan sebenarnya. Secara alkitabiah, kita menemukan pernyataan dalam kitab Mazmur 111 ayat 10, yang menyatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Sedangkan dalam kitab Amsal 9 ayat 10, dinyatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Sekarang, marilah kita pelajari firman Tuhan yang kita renungkan kali ini. Yakobus dalam suratnya untuk 12 suku di perantauan seperti ditulis dalam surat Yakobus 3 ayat 13, mengatakan, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan." Yakobus bertanya kepada mereka, yaitu 12 suku di perantauan, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Siapakah di antara kamu yang berhikmat dan berakal budi? Siapakah di antara kamu yang takut akan Tuhan? Jika ada, baiklah ia dengan cara hidup yang baik. Baiklah ia menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, yaitu hikmat yang bersumber dari Allah." Dalam Yakobus 3 ayat 14, Yakobus, mengingatkan mereka dan kita, "Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran." Benar, iri hati menimbulkan kebencian dan kebencian memicu perbantahan dan lerbantahan mengakibatkan pertengkaran. Oleh sebab itu, Yakobus mengingatkan, jika kamu menaruh perasaan iri hati, maka janganlah kamu bermegah. Jika kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri. Janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Mengapa? Yakobus menegaskan bahwa semua itu bukan hikmat yang dari Allah. Beginilah firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 15 berkata, "Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan, karena hal yang demikian itu, menurut Yakobus, berasal dari dunia. Segala sesuatu yang dari dunia didorong oleh hawa nafsu manusia dan setan. Segala hawa nafsu manusia dan setan berujung pada kejahatan dan kebinasaan." Kemudian, Yakobus juga menyatakan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri akan mengakibatkan kekacauan dan kejahatan. Alkitab mengatakan dalam Yakobus 3 ayat 16 berkata, "Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang hendak kita pelajari dari perikop khotbah ini? Pertama, kita belajar tentang hikmat dari dunia, nafsu manusia, setan-setan. Mula-mula hikmat ini bekerja dalam hati. Hal ini seharusnya bisa terlihat dari ayat 14, tetapi ayat 14 dalam terjemahan NIV disebutkan, "But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts," yang artinya adalah tetapi jika kamu mempunyai iri hati yang pahit dan ambisi yang egois di dalam hatimu,
hikmat manusia akan menimbulkan beberapa hal dalam hati manusia, yakni iri hati. Iri hati ini mewujudkan diri dalam ketidaksenangan melihat orang lain diberkati. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan bahwa kasih itu tidak cemburu, jadi jelas bahwa iri hati merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kasih. Kalau ada kasih, kita tidak akan iri hati, dan sebaliknya kalau ada iri hati maka di sana tidak ada kasih. Dalam gereja, seharusnya sikap yang benar adalah seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 26, yaitu kalau seorang menderita, maka semua ikut menderita. Tetapi kalau seorang diberkati, semua bersukacita, bukannya iri hati atau tidak senang. Orang Kristen sering iri hati melihat saudara seimannya mendapat rumah baru, mobil, pekerjaan yang tinggi gajinya, pacar yang cantik, bahwa iri hati adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan atau dibiarkan. Terlihat dari pembunuhan yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel, yang asal mulanya adalah iri hati. Karena itu, kalau saudara sering iri hati, sadarilah bahwa itu ditimbulkan dalam hati saudara oleh hikmat dari setan, dan bertobatlah, mintalah Tuhan mengampuni dosa itu dan bahkan menyucikan diri saudara dari dosa itu. Mementingkan diri sendiri, ini adalah sikap masa bodoh terhadap orang lain. Yang penting diri sendiri enak dan benar. Ini bisa mewujudkan diri dalam hal jasmani. Misalnya pada waktu makan bersama kita mengambil makanan yang enak sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan orang lain. Tetapi ini juga bisa mewujudkan diri dalam hal rohani. Misalnya kalau kita hanya memperhatikan kerohanian diri kita sendiri. Yang penting saya rajin berbakti, belajar firman Tuhan, bersaat teduh, melayani. Apakah orang Kristen yang lain membolos dari kebaktian, menjadi suamata mundur, jatuh ke dalam dosa? Itu bukan urusan saya. Menimbulkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jika kedua, iri dan mementingkan diri sendiri, hal tadi terus-menerus bercokol di dalam hati kita, maka hidup kita akan menimbulkan kekacauan dan melakukan segala macam perbuatan jahat. Dosa dalam hati pasti akan memanifestasikan diri keluar menjadi dosa yang kelihatan. Contoh kalau kasih kita kepada Tuhan menjadi pudar, maka mungkin mula-mula kita masih bisa mempertahankan aktivitas rohani kita seperti biasa, sehingga semua itu tidak terlihat. Tetapi lambat atau cepat, aktivitas rohani kita akan terpengaruh, misalnya menjadi malas berdoa, malas mendengar firman Tuhan, segan dalam melayani. Mungkin juga dosa-dosa yang sudah saudara tinggalkan akan kembali lagi, dan hal-hal duniawi menjadi makin penting atau berharga bagi saudara. Dosa yang satu selalu menarik pada dosa yang lain. Setan sering mengajak kita untuk berbuat dosa dengan kata-kata, "Satu kali ini saja." Mengapa? Karena dia tahu bahwa dosa yang satu selalu menarik kita pada dosa yang lain. Karena itu dalam Efesus 4 ayat 27 Paulus berkata, "Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau saudara memberi setan kesempatan atau tempat berpijak, ia pasti akan menuntut kesempatan yang lain atau tempat berpijak yang lebih luas, sampai saudara dikuasai dan dibinasakannya." Kedua, kita belajar tentang hikmat dari atas. Ada beberapa ciri dari orang yang mempunyai hikmat dari atas. Murni berarti tidak ada campuran atau kotoran,
Campuran atau kotoran itu bisa merupakan motivasi yang salah, atau ketidakbenaran. Dalam ayat 17 itu dikatakan, pertama-tama murni, dan ini menunjukkan bahwa tanpa kemurnian, hal-hal yang lain di bawah ini tidak akan terjadi. Pendamai ini menunjuk pada orang yang tak senang mencari gara-gara atau permusuhan, tak senang membalas kejahatan dengan kejahatan, tak senang mengadu domba, tetapi sebaliknya senang mendamaikan. Tetapi perlu diingat bahwa pendamai ini bukannya orang yang lebih senang kompromi daripada gegeran. Pada saat di mana gegeran itu sebetulnya dibutuhkan, misalnya pada saat kita melihat ada korupsi atau pengajaran sesat dalam gereja. Ingat bahwa yang dinomorsatukan adalah murni, dan karena itu, dalam mempertahankan kemurnian itu bisa saja kita terpaksa harus mengorbankan perdamaian. Pada waktu Martin Luther melihat adanya begitu banyak ajaran dan praktik yang salah dari gereja Roma Katolik pada saat itu, apakah ia tetap memelihara perdamaian? Tidak. Tetapi sebaliknya ia memakukan 95 tesisnya di pintu gereja Wittenberg, dan ini akhirnya menimbulkan perpecahan dalam gereja. Beranikah kita menyalahkan Martin Luther dan menganggapnya sebagai orang yang tidak cinta damai? Jika perhatian yang paling utama adalah untuk kemurnian, maka damai boleh dihancurkan dalam pertengkaran kebenaran. Merupakan suatu ucapan yang bersemangat dari Luther bahwa lebih baik langit dan bumi bercampur aduk menjadi satu daripada satu titik kebenaran binasa. Peramah, kata Yunani yang diterjemahkan peramah ini adalah epiaix. Seorang penafsir mengatakan bahwa epiaix menyampaikan gagasan yang melunakkan dan melembutkan keadilan dengan belas kasihan. Contoh, sikap Yesus dalam Lukas 23 ayat 34. Sebetulnya kalau Yesus mau bersikap adil, ia bisa saja langsung menghukum semua orang yang saat itu menyalibkan dirinya. Tetapi ia berbelas kasihan kepada mereka, dan karena itu ia berdoa supaya Bapa mengampuni mereka. Penurut bisa diartikan juga dengan bersifat tunduk. Ini menunjuk pada ketundukan kepada Tuhan, kepada kebenaran atau firman Tuhan, dan kepada orang yang Tuhan tempatkan di atas kita, seperti orang tua, suami, pemerintah, guru. Ini juga menunjuk kepada orang yang tidak keras kepala, yang mau mengubah pendiriannya karena nasihat orang lain. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Belas kasihan tidak boleh hanya dinyatakan dalam perasaan saja, tetapi harus dinyatakan dengan tindakan praktis, yaitu menolong orang yang dikasihani itu. Tidak memihak, ini berarti bahwa orang itu selalu bersikap adil, baik terhadap bawahan atau pegawai dan anak. Tidak munafik artinya, tidak bermuka dua, tidak suka bersandiwara. Rendah hati, kerendahan hati datang dari hikmat, atau dengan kata lain, hikmat ini menimbulkan kerendahan hati. Bagaimanakah cara kita untuk mendapatkan hikmat yang dari atas itu? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita memperoleh hikmat yang dari atas itu, yakni: pertama, kita harus belajar firman Tuhan. Dalam ayat 13a disebutkan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Orang yang mempunyai banyak pengetahuan firman Tuhan belum tentu bijak. Tetapi orang tidak bisa bijak kalau tidak mempunyai pengetahuan firman Tuhan. Karena itu maulah kita belajar firman Tuhan, dan maulah berkorban waktu, tenaga, pikiran,
bahkan uang untuk bisa belajar firman Tuhan. Memang kalau saudara sudah banyak belajar dan mengerti firman Tuhan, maka pada waktu kita belajar, kita tidak bisa mendapatkan sebanyak seperti pada waktu kita masih belum mengerti apa-apa. Tetapi justru di sini ketekunan kita dalam belajar firman Tuhan sangat dibutuhkan. Kedua, kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Tuhan berjanji bahwa kalau kita kekurangan hikmat, dan kita memintanya kepada Tuhan dengan iman, Ia pasti akan memberikannya kepada kita. Pernahkah kita berdoa untuk meminta hikmat? Ketiga, kita harus menjaga hati kita masing-masing. Kalau kita sudah mempunyai hikmat dari atas, jangan mengira bahwa setan tidak akan terus-menerus berusaha untuk memasukkan hikmatnya ke dalam hati kita. Karena itu kita harus selalu menjaga kebersihan hati kita. Dari beberapa buah Roh Kudus, apakah kelembutan itu? Galatia 5 ayat 22-23 mengatakan bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Dan salah satu buah atau hasil dari pekerjaan itu adalah kelembutan. Kelemah lembutan, yang juga diterjemahkan kelemah lembutan, tidak berarti kelemahan. Sebaliknya, hal ini mencakup kerendahan hati dan rasa syukur kepada Tuhan, serta perilaku yang sopan dan terkendali terhadap orang lain. Lawan dari kelembutan adalah kemarahan, keinginan balas dendam, dan sikap mengagung-agungkan diri sendiri. Dibutuhkan orang yang kuat untuk menjadi benar-benar lembut. Henry Wadsworth Longfellow memberi kita ilustrasi indah tentang kelembutan dalam The Village Blacksmith. Dalam puisi tersebut, tokoh utama digambarkan sebagai berikut. Dia adalah seorang pandai besi, seorang yang perkasa, dengan tangan yang besar dan berotot, dan otot lengannya yang kekar, kuat seperti ikatan besi. Namun, di gereja, saat dia mendengar putrinya menyanyikan sebuah himne, pandai besi itu diliputi emosi, dan dengan tangannya yang keras dan kasar dia menyeka atau setetes air mata dari matanya. Ini adalah kelembutan, mungkin terkendali, kerendahan hati dan rahmat. Tuhan ingin kita memberi Dia kendali atas hidup kita. Dengan mengandalkan logika kita sendiri, kita tidak punya dorongan untuk tunduk pada pimpinan Tuhan. Namun, dengan hikmat yang diberikan Roh Kudus kepada kita, kita mulai memahami mengapa kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah sebagai Tuhan atas hidup kita. Kekuatan manusia yang berada di bawah kendali manusia adalah senjata yang setengah rusak di tangan seorang anak. Namun kelembutan menempatkan kekuatan kita di bawah bimbingan Tuhan. Itu adalah alat yang ampuh untuk kerajaan Allah. Setiap orang kuat, kita dapat mengucapkan kata-kata yang mempengaruhi orang lain. Kita dapat bertindak dengan cara yang membantu atau menyakiti, dan kita dapat memilih pengaruh apa yang akan mempengaruhi perkataan dan tindakan kita. Kelembutan membatasi dan menyalurkan kekuatan itu. Bersikap lemah lembut berarti menyadari bahwa jalan dan pikiran Allah jauh lebih tinggi daripada jalan dan pikiran kita. Kita harus dengan rendah hati menyadari bahwa pandangan dunia kita dibentuk oleh paparan terhadap dosa dan salah tafsir atas pengalaman. Hal ini berarti menerima pandangan dunia Tuhan, yang mencerminkan kebenaran tentang dunia spiritual dan material. Adalah bermanfaat bagi kita untuk bersikap lemah lembut terhadap Tuhan, karena Dia Maha Tahu dan kami tidak. Di manakah kamu ketika aku meletakkan dasar bumi? Tuhan menantang Ayub.
Katakanlah kepadaku, jika kamu mempunyai pengertian, Tuhan mengetahui segala sesuatu tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita bahkan tidak bisa mendapatkan ramalan cuaca dengan benar. Seperti remaja yang mudah marah kepada orang tuanya, kita mungkin berteriak, "Kamu tidak mengerti." Namun Allah memahaminya lebih dari yang kita ketahui. Ketika kita dipenuhi dengan buah roh yang lemah lembut, kita akan mengoreksi orang lain dengan santai dan bukannya berdebat dalam kebencian dan kemarahan. Karena kita tahu bahwa keselamatan mereka jauh lebih penting daripada kesombongan kita. Kita akan segera mengampuni, karena pelanggaran apapun terhadap kita tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan pelanggaran kita terhadap Tuhan, pelanggaran yang sudah Dia ampuni. Persaingan dan sektarianisme akan hilang, karena tujuannya bukan lagi tentang diri kita sendiri, tapi lebih pada pemberitaan Injil. Yohanes Pembaptis adalah seorang pengkhotbah yang berapi-api, namun ia menunjukkan kelembutan sejati ketika ia berkata, "Yesus harus menjadi lebih besar, aku harus menjadi lebih kecil." Kelemah lembutan juga berarti melepaskan hak untuk menilai apa yang terbaik bagi diri sendiri dan orang lain. Tuhan tidak begitu peduli dengan kenyamanan kita, melainkan Dia peduli dengan pertumbuhan rohani kita, dan Dia tahu bagaimana menumbuhkan kita jauh lebih baik daripada diri kita sendiri. Kelemah lembutan berarti kita menerima hujan yang turun atas orang yang jahat dan orang yang adil, dan bahwa Tuhan mungkin menggunakan cara-cara yang tidak kita sukai untuk menjangkau hati kita dan hati orang lain. Yang terakhir, hidup dalam semangat kelembutan terhadap Tuhan berarti menerima penilaiannya terhadap manusia dan permasalahan. Kita cenderung berpikir bahwa bersikap lunak terhadap orang lain dan mencoba membenarkan tindakan yang disebut dosa oleh Tuhan adalah tindakan yang lembut. Atau membiarkan seseorang terus berbuat dosa tanpa mengatakan kebenaran. Namun Paulus berkata, jika ada orang yang kedapatan melakukan pelanggaran, "Hai kamu yang rohani, pulihkanlah orang itu dengan roh lemah lembut." Hal ini tidak berarti bersikap terlalu lembut sehingga orang berdosa tidak menyadari bahwa ia telah berdosa. Hal ini berarti menghadapi saudara dengan cara yang sejalan dengan kitab suci, bersikap lemah lembut, penuh kasih, memberi semangat, dan jelas tentang kekudusan yang Allah panggil untuk kita lakukan. Yesus memberi kita gambaran sempurna tentang kelembutan. "Lihatlah, Rajamu datang kepadamu dengan lemah lembut dan mengendarai seekor keledai." Dan sekarang Dia menawarkan kelembutannya kepada kita sebagai hadiah. Jika kita mengizinkan Roh Kudus memimpin kita, kita akan dipenuhi dengan buah kelemah lembutan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Maha Bijaksana, karuniakanlah aku hikmat yang menuntunku kepada perbuatan-perbuatan rendah hati yang kulakukan dengan penuh kasih. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita.
Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.